Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kasus 7 dan kasus 8 ya. Jadi kita bahas dulu kasus 7 tentang aset tetap. Jadi di sini PT Revi Mitra Polindo memiliki aktiva tetap dalam bentuk tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan inventaris. Oke, nah ini tapi data yang tersedia di tabel ini hanya tanah, bangunan, mobil, dan sepeda motor ya. Kita ikuti saja kasus yang ada di sini. Nah, ini sambil saya buka jawabannya. Bentar, sudah saya siapkan. Ini saya pinjam jawabannya Krisna ya dari 3E. Oke, jadi pertama tanggal 3 Februari ya, pemilik perusahaan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan sebagai hadiah. Kemudian untuk keamanan, perusahaan membangun pagar tembok dengan mengeluarkan dana 2 juta. Pada saat penyerahan, harga pasar tanah 40 juta dan harga pasar bangunan 25 juta. Oke, kemudian ada lagi transaksi sepeda motor dijual. 1 Agustus ada pengecatan bangunan dan renovasi. Kemudian tanggal 1 November ada mobil yang ditukar tambahkan. Oke, di sini ada beberapa metode yang sudah ditentukan ya. Kalau bangunan pakai straight line, kendaraan declining balance, dan inventaris pakai straight line. Oke, inventaris tadi tidak ada ya transaksinya. Oke. Kemudian yang diminta buat ayat jurnal yang berhubungan dengan aset tetap selama tahun 2016. Oke, nah di sini sudah saya tambahkan petunjuk perhitungan ya. Jadi di sini nih petunjuk perhitungan dasarnya. Kalau kalian merasa ada jurnal-jurnal yang perlu ditambahkan atau perhitungan yang perlu ditambahkan, silahkan ya. Jadi minimal jawabannya terdiri dari ini gitu. Oke, kita langsung lihat petunjuknya. Untuk yang pertama, membuat jurnal untuk transaksi penyerahan tanah dan bangunan serta penambahan pagar. Nah, ini sudah saya berikan penjelasan ya. Kalau yang penambahan pagar nanti bisa dicatat di emplacement. Bukan investment ya, emplacement. Coba kalian lihat di daftar jurnalnya itu nanti ada. Oke, kita lihat jawabannya Krisna. Oke, jadi di sini tanah di debit sebesar 40 juta ya, sesuai yang penjelasan yang ada di soal ya. Kemudian bangunan 25 juta di debit dan kreditnya modal hadiah. Oke, ini sudah sesuai. Kemudian nah ini nanti bisa diganti emplacement ya. Coba nanti dicari di nomor akunnya ada atau tidak emplacement. Oke, nanti disesuaikan lagi nomor akunnya, jumlahnya sudah betul. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Sepeda motor jenis A dijual dengan harga jual 4.250.000. Nah, ini juga sudah saya berikan bantuan untuk menghitung berupa format ya. Nah, di sini tertulis bahwa metode penyusutannya pakai declining balance. Nah, tapi padahal untuk saat ini yang umum digunakan itu adalah double declining balance ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai double declining tidak apa-apa, berarti kalau double declining itu ini 40% kalau nggak salah ya hasilnya. Tapi kalau pakai declining balance 45%. Boleh, jadi kalau mau pakai double declining boleh, declining balance boleh. Jadi yang memang umum digunakan sekarang itu double declining ya, tapi kasus ini pakai declining balance, jadi tidak masalah mau pakai yang mana. Nah, tapi kalau pakai yang declining, ini ada rumusnya ya. Ini saya kopikan dari perhitungan saya kemarin. Nah, ini. Jadi bisa dilihat di sini tarif penyusutannya 1 plus N akar nilai sisa per harga perolehan gitu ya. Nanti bisa dihitung sendiri. Ini juga Krisna sudah menghitung juga 45,07 ya. Kalau saya bulatkan 45%. Boleh. Jadi ini yang di kuning ini saya coba hitung kembali dengan 45%. Jadi kalian boleh pakai seperti perhitungannya Krisna ini
boleh dibulatkan 45%. Ini kalau saya bulatkan 45%. Nah, ini beda sedikit ya. Kalau Krishna nanti hasil akhirnya 840, saya 844. Enggak masalah, yang penting caranya sudah tahu gitu ya. Nah, jadi ini tahunnya betul ya, 1 Maret. Kita lihat dulu di sini sampai kita cocokkan. Oke, nah ini sepeda motor A. Ini kan yang dijual sepeda motor A ya. Sepeda motor A, sebetulnya ada sepeda motor B di sini, ada satu transaksi lagi, tapi saya hilangkan biar tidak terlalu panjang perhitungan yang dilakukan. Jadi ini sepeda motor A, tahun perolehannya 1 Maret 2012, umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, berarti kita perlu hitung dari untuk tahun 2012 ini penyusutannya hanya dari 1 Maret sampai 31 Desember ya. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya dari Krishna. Ini saya pakai punya saya dulu. Nah, ini 1 Maret, nilai bukunya 10 juta sesuai yang ada di soal. Oke. 10 juta ya, ini per 1 Maret ini 10 juta dimasukkan di sini nilai buku. Kemudian tanggal 31 Desember berarti dari 1 Maret sampai tanggal 31 Desember itu kan 10 bulan ya. Makanya di sini rumusnya 10 per 12 dikali 45%. 45% itu perhitungan tarif ini declining balance. Kemudian dikali nilai buku ya. E23 di sini gitu. Nah, ini adalah akumulasi depresiasinya. Kemudian nilai bukunya sekian. Oke, nah ini hal yang sama dilakukan ke bawah ya. Ini nanti filenya bisa saya upload di LMS, jadi kalau kalian mau lihat perhitungannya bisa akses sendiri ya. Oke, kemudian ini sama juga ya. 31 Desember 2013, 2014, 2015. Kemudian yang 1 Juni, 1 Juni ini dari Januari ke Juni 5 bulan per 12 kali 45 dikali nilai buku E33 di sini. Kemudian akumulasi depresiasi berarti akumulasi depresiasi tahun sebelumnya ditambah depresiasi di tahun berjalan ya, jadi sekian. Oke, jadi nilai bukunya tinggal 844 ya. 10 juta dikurangi 9 juta 155 844. Boleh pakai ini, boleh sama dengan punya Krishna 840. Nah, kalau kalian pakai double declining berarti 40%, nanti bisa disesuaikan sendiri, boleh ya. Berarti angkanya beda, yang penting caranya. Oke, kemudian sekarang kita hitung laba ruginya. Jadi di sini di soal penjelasannya harga jualnya 4.250.000. Kita masukkan di sini, kemudian dikurangi nilai buku ya. Untuk menghitung nilai buku berarti harga perolehan 10 juta ini dikurangi dengan akumulasi 9.159.557. Berarti nilai bukunya 840. Jadi laba ruginya 3.409. Oke, nah ini jurnalnya juga sudah betul. Jadi dapat uang ya, hasil penjualan 4 juta. Akumulasi penyusutannya dihapus karena kendaraannya dijual, sudah hilang. Jadi akumulasi penyusutan pada kendaraan 10 juta di sini dihapus ya. 10 juta, kemudian laba ruginya sesuai ini 3.409. Oke, berikutnya tanggal 1 Agustus. Nah, perusahaan melakukan pengecatan bangunan dan sedikit renovasi yang menghabiskan dana 10 juta. Nah, kalau di sini Krishna mencatatnya sebagai beban lain-lain. Nah, kalau saya catat sebagai penambahan bangunan. Nah, ini memang asumsi ya, karena tidak ada penjelasan apakah renovasi itu bisa menambah umur manfaat atau bagaimana. Nah, tapi ini biasanya kalau pengecatan dan renovasi ya, itu kalau ini saya asumsikan dia akan menambah umur manfaat dari bangunan tersebut. Jadi kalau menambah umur manfaatnya diakumulasi di bangunan gitu ya.
Tapi kalau tidak menambah umur manfaat bisa dicatat sebagai beban lain-lain gitu. Oke. Jadi saya mencatatnya bangunan pada Bank BCA 10 juta. Tuh. Tuh ya. Oke, kemudian ini jangan lupa kalau membuat jurnal itu berikan keterangannya. Tuh, jadi kalau ini tadi penjualan kendaraan gitu ya, di sini mencatat renovasi bangunan. Tuh. Biasanya kalau namanya renovasi itu berarti menambah umur manfaat ya. Biasanya kalau pengeluaran yang kecil-kecil itu baru tidak menambah umur manfaat dan bisa dicatat sebagai beban lain-lain. Oke, sekarang yang terakhir ya 1 November. Mobil perusahaan ditukar tambah dengan model baru seharga 75 juta dan perusahaan masih harus menambah uang tunai sebesar 50 juta. Oke, sekarang berarti kita hitung ya sama seperti tadi. Jadi menghitung dulu tarif depresiasinya. Ini sama ya hasilnya 45%. Kemudian dimasukkan di sini kita lihat mobil 1 Juli 2014. Ini harga perolehannya 50 juta. Jadi nilai buku dicatat di sini 50 juta. 1 Juli 2014 betul. Oke, kemudian depresiasinya sama seperti tadi ya di sini. Jadi 1 Juli sampai 31 Desember ada berapa bulan dikalikan dengan 45% dan 50 juta. Gitu. Ya betul ini. Kemudian dihitung sampai penjualannya tanggal 1 November 2016. Ya ini juga harus disesuaikan ya bulannya. Bulannya dari tanggal 1 Januari sampai 1 November, nanti bisa dicek lagi gitu. Nah, ini jadi nilai bukunya 13 juta. Oke. Oke, langsung ke sini aja ya. Jadi untuk menghitung laba ruginya berarti kita lihat dulu biaya perolehannya berapa. Nah, biaya perolehannya kan kita lihat ya di nilai wajarnya mobil lama. Berarti di sini kan harga mobil barunya 75, perusahaan harus menambah 50 juta. Berarti mobil lamanya kan dihargai 25 juta ya. Ditulis di sini sudah betul, kas yang dikeluarkan 50, berarti biaya perolehan mobil barunya 75 juta. Oke, kemudian ini 25 juta pindah ke sini. Dikurangi dengan nilai bukunya 13 juta, berarti ada laba sebesar 11 juta. Sudah betul caranya. Ini kendaraan 75 juta, ini akumulasi penyusutannya dihapus ya, akumulasi penyusutannya karena kendaraan lama ditukar. Kemudian kendaraan lama sebesar 50 juta dikredit. Laba ini masuk penghasilan lain-lain. Oke, 11 juta. Dan kreditnya Bank BCA karena dikeluarkan dana kas sebesar 50 juta. Oke, ya. Ya, boleh. Jadi ini jawabannya bisa seperti ini. Nanti kalau misalnya kalian mau tambahkan beban-beban penyusutan untuk tahun 2016 juga boleh ditambahkan ya di sini, tapi minimal jawabannya sampai transaksi yang ini, jurnal 1 November 2016. Oke. Baik, setelah ini kita bahas tentang kasus 8 ya, saya buka dulu. Oke, berikut adalah kasus 8 tentang investasi jangka panjang ya. Jadi ceritanya PT Revi memiliki investasi jangka panjang dalam bentuk saham. Nah, ini tanggal 1 Januari sudah ada saldo sekian. Ya, ini dipisahkan sahamnya karena masing-masing itu berbeda ya harganya. Jadi dipisahkan dalam tabel sebagai berikut. Oke, kemudian ini ada typo ya. Jadi ada transaksi saham selama tahun 2016 sebagai berikut. Oke, nah ini sudah saya berikan tabel-tabel untuk membantu proses perhitungan ya. Oke, nanti tinggal diikuti saja. Oke, sambil saya buka
Jawabannya ini saya pinjam punya Indah Ayu dari 3D. Oke, jadi ada transaksi yang berhubungan dengan saham selama 2016, tanggal 1 April perusahaan menerima 10% stok dividen. Jadi dividen yang berupa saham ya, 10%. Nah, ini kalau menerima dividen berupa saham ini tidak ada jurnal yang dicatat ya. Karena ini kan nilainya tetap cuman jumlahnya saja, jumlah sahamnya yang berubah. Tapi nilai sahamnya secara keseluruhan tetap, jadi tidak ada jurnalnya ya. Oke, ini sudah betul, tanggal 1 April tidak ada jurnal. Kemudian di sini perlu menghitung dulu ya jumlah harga per lembar saham yang baru. Oke, setelah mendapatkan stok dividen. Jadi kita tidak membuat jurnal, tapi kita perlu menghitung harga per lembar yang baru. Ya, ini tadi punyanya Indah tadi belum diisi ya. Ini saya bantu isikan sambil saya jelaskan. Jadi ini saya kemarin waktu memberi soal salah ya. Ini 15.000 padahal seharusnya 35.000. Makanya kalau misalnya kalian pakai angka 15.000 nanti petunjuk pengerjaan yang di sini angkanya berbeda. Tapi nggak apa-apa sebetulnya kalau kalian pakai yang 15.000 boleh, nanti kan tinggal disesuaikan aja ya. Nah, ini kemarin beberapa ada yang menanyakan ke saya lewat WA, saya beritahu kalau direvisi 35.000, tapi kalaupun kalian menghitungnya 15.000 tidak apa-apa. Boleh, cuman bawahnya nanti angkanya akan berbeda dari petunjuk yang saya berikan. Itu ya, ini kemarin kepencet gitu. Ini saya betulkan dulu. Oke. Nah, jadi di sini tinggal dituliskan kembali ya jumlah saham sesuai dengan soal. Terus ini biaya perolehannya tinggal di total saja 7 juta ditambah 35.000. Kalau 15.000 berarti 7 juta 15.000 gitu ya. Ini kemudian dijumlah biaya perolehannya 23 juta 316. Oke. Kemudian setelah mendapatkan 10% stok dividen, berarti kan ini biaya perolehannya tetap ya, hanya jumlah stoknya saja yang berubah. Jadi ini 1000, awalnya 1000, dapat 10% stok dividen, berarti 10% kali 1000, 100 ya. Berarti totalnya 1100 ya. Nah, harga per lembar barunya berarti ini 16. Berarti dari sini 7 juta ini dibagi 1000 tambah 100 gitu. Jadi 7 juta 35 ini bukan lagi biaya perolehan untuk 1000 lembar, tapi menjadi biaya perolehan untuk 1100 lembar gitu. Itu ya, ini juga sama ya. Jadi kalau yang kedua juga dari biaya perolehan 7.236 dibagi 1100. Yang ini juga sama, 9.045 dibagi 1.320 gitu. Ini tambah ini. Oke, setelah sudah ketemu harga per lembar, nah ini kita perlu menghitung HBS-nya ya, karena di sini tanggal 1 Juni diterima hak beli saham dalam jumlah yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki. Nah, ini kita nanti perlu mencatat jurnalnya ya. Oke, jadi jumlah hak beli sahamnya sama dengan jumlah total saham yang dimiliki itu 3.300 ya. Ini kan saham yang dimiliki setelah dapat stok dividen kan 3.300. Berarti dia hak beli sahamnya juga dapat 3.300. Oke, ya ini sudah ditulis rumusnya ya sama Indah. Oke, kemudian harga pokok HBS ini sudah saya tuliskan rumusnya di sini ya. Jadi harga pasar HBS dibagi harga pasar HBS ditambah harga pasar saham tanpa HBS. Berarti di sini ini sudah ditulis juga sama Indah rumusnya. 250
ditambah 12.250 ini ya, sudah ada 250 tambah 250 per 12.250 tambah 250 dikali E19. Ya, sudah betul. Dikali ini ya, 23 316. Ya, jumlahnya 466.320. Nah, ini nanti yang akan kita jurnal. Karena dapat HBS ya senilai 466.320. Nah, harga pokok baru saham ini rumusnya tadi seperti ini ya, hampir sama, cuman yang pembilangnya 12.250. Oke. Harga perolehan per lembar saham per lembar HPS maksudnya. Ini 466.320, di sini sudah saya beli penjelasan ya, 466.320 dibagi 3.300. Oke, kita lihat dulu jurnalnya sebelum kita ke sini. Oke, jadi tadi ini sama Indah dicatat juga ya perolehan sahamnya. Nah, ini sebetulnya nggak dicatat nggak apa-apa, karena di sini kan bunyinya saldo per 1 Januari ya. Kita nggak tahu ini dibeli tanggal 1 Januari atau 1 Januari sudah ada. Itu jadi ini tidak dicatat tidak apa-apa. Tuh, ya. Nah, ini tapi ya saya ingatkan lagi, setiap membuat jurnal jangan lupa mencatat keterangannya. Tuh, jadi ini jurnal untuk apa gitu. Jadi nanti kalau kalian di perusahaan juga sama, kalau memasukkan input jurnal transaksi itu juga akan ada keterangan yang ditulis gitu ya. Oke, 1 Juni diterima hak beli saham. Nah, ini tadi Indah sudah menghitung investasi dalam HPS sekian ya, 466.320. Oke, jadi investasi dalam HPS pada investasi jangka panjang saham 466.320. Oke. Nah, ini saya tambahkan keterangannya. Sebelumnya tidak ada ya, mencatat penerimaan hak beli saham. Nah, ini redaksinya terserah kalian ya, yang penting jelas ini transaksinya apa gitu. Oke, tanggal 1 Juli 300 lembar hak beli saham dijual dengan harga 265 per lembar. Oke. Kita berarti kembali lagi ke sini. Nah, ini sudah dituliskan sama Indah di sini ya rumusnya, cuman saya tulis lagi di sini biar lebih jelas. Jadi tanggal 1 Juli 300 lembar hak beli saham dijual 300 lembar ya, dikali harganya 265 per lembar, dan untuk itu dibayar komisi perantara 2.500. Ini berarti ada penjualan sebanyak 77.000 ya. Setelah dihitung hasilnya 77.000 sudah betul. Nah, ini alokasi ke HBS 300 dikali 141,3. Ini tadi sudah dihitung ya. Harga perolehan per lembar HBS-nya itu 141. Nih, jadi dari 466.300 dibagi 3.300. Jadi ini kan sudah kita hitung ya, harga pokok HBS tadi itu totalnya 466.320 dengan rumus ini. Yang rumus ini 466.320, sedangkan HBS-nya ini kan ada 3.300, berarti satu lembarnya ini 466.320 dibagi 3.300 ketemu 141 gitu. Nah, kita bisa hitung dari dijualnya kan sekian, 77.000, kemudian harga pokoknya berarti 141 dikali 300 ya, yang dijual kan 300, berarti ada keuntungan 34.000. Nah, kita lihat di sini laba ruginya 34.000, sudah betul. Bank BCA-nya karena penjualan ya, penjualan debit 77.000. Kemudian kreditnya investasi dalam HBS ini dikredit karena sudah dijual, dan laba ruginya 34.607 sesuai perhitungan tadi. Oke, kemudian juga ini saya tulis penjualan 300 lembar HBS, kemudian komisinya dicatat terpisah ya, beban lain-lain pada Bank BCA
2.500. Nah, kemudian 1 Juli sisa hak beli saham digunakan untuk membeli saham baru. Nah, ini tadi kan total hak beli sahamnya kan 3.300 ya. 3.300 yang 300 dijual. Berarti sisa 3.000 ya kan. Nah, yang 3.000 dibuat membeli saham baru, pembelian saham baru dengan HBS gitu ya. Bisa ditulis dengan 3.000 HBS gitu, membeli saham baru. Nah, di sini saya pindahkan perhitungannya biar lebih mudah. Di sini Indah sudah menghitung juga, tapi saya tuliskan ulang di sini. Jadi sisa HBS 3.000 lembar. Nah, di sini kan ada penjelasannya. 1 lembar saham baru untuk 10 lembar hak beli saham. Berarti kalau 3.000 lembar bisa dapat 300 lembar saham, ya kan? Soalnya 10 HBS itu dapat 1 lembar saham. Berarti kalau 3.000 dapatnya 300. Nah, kemudian harganya sekian ya, harga penawarannya 10.000, berarti 300 lembar dikali 10.000, 3 juta. Kemudian di sini HBS-nya berarti di kredit ya, karena sudah digunakan untuk membeli sahamnya. Berarti di kredit 3.000 dikali 141,3 ini tadi. Harga perolehannya kan satu lembarnya 141. Berarti 3.000 dikali 141,3, 423.900. Ya, jurnalnya seperti ini. Jadi sahamnya senilai sekian, Bank BCA dikeluarkan 3 juta ya. Sebesar ini 3 juta, kemudian investasi dalam HBS 423 nih harusnya, ini kok 42393, nanti dibetulkan ya. 423 nih, 423.900 kalau yang di bawah ini perhitungannya nanti bisa dicek lagi ya. Berarti ini sudah betul 423.900. Mungkin ini Indah pakai koma-koma ya, jadi hasilnya 927. Oke. Ya, berikut jawaban untuk kasus berapa nih tadi? 8 ya, kasus 8. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa disampaikan lewat WA ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.